Selamat sore teman-teman, baik pada kesempatan ini kelompok kami akan menampilkan pemaparan video materi kami tentang penerapan Total Quality Management atau TQM pada perusahaan Apple. Baik, sebelum itu perkenalkan kami anggota kelompok 9, yang pertama Lavesia Tumbel, yang kedua Meisi Tulung, dan yang ketiga Monalisa Harefa. Penerapan Total Quality Management pada perusahaan Apple. Total Quality Management atau disingkat dengan TQM adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan. Total Quality Management atau TQM menggunakan strategi, data dan komunikasi yang efektif untuk mengintegrasikan kedisiplinan kualitas ke dalam budaya dan kegiatan-kegiatan perusahaan. Singkatnya, Total Quality Management adalah pendekatan manajemen untuk mencapai keberhasilan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan. Prinsip-prinsip manajemen mutu terpadu. Yang pertama, fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Yang kedua, memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Yang keempat, memiliki komitmen jangka panjang. Yang kelima, membutuhkan kerjasama tim. Yang keenam, memperbaiki proses secara kesinambungan. Yang ketujuh, memberikan kebebasan yang terkendali. Yang kedelapan, memiliki kesatuan yang terkendali. Yang kesembilan, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Filosofi TQM. TQM sebuah filosofi dan seperangkat prinsip panduan yang mewakili fondasi organisasi yang terus berkembang termasuk 7 komponen besar. Yang pertama, fokus pada pelanggan atau pengguna produk atau jasa, memastikan kebutuhan dan harapan pelanggan terpenuhi secara konsisten. B. Kepemimpinan aktif dari eksekutif untuk menetapkan kualitas sebagai nilai fundamental yang harus ditanamkan ke dalam filosofi manajemen perusahaan. Yang ketiga, konsep kualitas, misalnya pengendalian proses statistik atau desain dengan bantuan komputer, rekayasa, dan manufaktur yang terintegrasi secara menyeluruh di seluruh aktivitas perusahaan. D. Budaya perusahaan dibangun dan diperkuat oleh eksekutif puncak yang melibatkan semua karyawan dalam memberikan kontribusi untuk peningkatan kualitas. E. Fokus pada keterlibatan karyawan, kerjasama tim, dan pelatihan di semua tingkatan untuk memperkuat komitmen karyawan terhadap peningkatan kualitas berkelanjutan. F. Pendekatan penyelesaian masalah yang didasarkan pada pengumpulan, evaluasi, dan tindakan terus-menerus berdasarkan fakta dan data secara sistematis. G. Pengakuan pemasok sebagai mitra penuh dalam proses manajemen mutu. Profil perusahaan. Jobs lahir di San Francisco, California dan diadopsi oleh Paul dan Clara Jobs dari Mountain View, California yang menamainya Stephen Paul. Jobs bersekolah di Cupertino Junior High School dan Hampstead High School di Cupertino, California dan sering menghadiri kuliah setelah sekolah di Hewlett-Packard Company di Palo Alto, California. Di tahun 1976 pada usia 21, Jobs dan Wozniak pada saat itu usia 26 mendirikan Apple Computer Co. di garasi milik keluarga Jobs. Komputer pribadi yang diperkenalkan Jobs dan Wozniak diberi nama Apple I. Komputer itu dijual dengan harga 600 juta 66 sebagai referensi terhadap nomor telepon dari Wozniak via a joke machine yang berakhir dengan 6666. Di tahun 1977, Jobs dan Wozniak memperkenalkan Apple II yang menjadi sukses besar di pasaran rumah tangga dan memberi Apple pengaruh besar di industri komputer pribadi yang masih muda. Di tahun 1980, Apple Computer mencatatkan namanya di Bursa Efek dan dengan penawaran saham awal yang sukses, ketenaran Jobs bertambah. Tahun itu juga Apple Computer melepas Apple III walaupun kesuksesannya tidak sebaik sebelumnya. Di tahun 1996, Apple membeli NEC seharga 402 juta dan membawa Jobs kembali ke perusahaan yang ia dirikan. Di tahun 1997 ia menjadi pemimpin sementara di Apple sudah kepergian Gil Amelio.
Dengan pembelian Next, banyak teknologi dari Next diterapkan ke dalam produk buatan Apple, terutama Nextstep yang berkembang menjadi Mac OS X. Di bawah bimbingan Jobs, perusahaan tersebut meningkatkan penjualannya setelah memperkenalkan Mac. iMac merupakan komputer pertama yang dijual dengan mengutamakan penampilannya, walaupun iMac juga banyak menggunakan teknologi maju di dalamnya. Sejak saat itu, penampilan yang menarik dan merek yang terkenal telah memberikan keuntungan bagi Apple. Setelah beberapa tahun kemudian, pada Mei 2010, Apple mengungguli Microsoft sebagai perusahaan teknologi yang memiliki nilai paling tinggi di dunia. Dan pada September 2011, Apple bernilai lebih besar 70% dari Microsoft. Pada kuartal pertama 2011, pasar untuk PC Windows tergerus 1%, sementara pasar Mac tumbuh 28%. Hal ini terjadi ketika kita harus menggunakan perangkat lunak tunes dari Apple dan mengunduh konten dari Tunes Store. Hasilnya adalah iPod, sebagaimana dengan iPhone dan iPad yang muncul setelahnya, merupakan sebuah karya elegan yang memuaskan kontras dengan produk pesan yang tidak menawarkan pengalaman end-to-end yang mulus dan strategi berhasil. Penerapan TQM pada perusahaan Apple. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Bukti Steve Jobs fokus pada pelanggan adalah perusahaan yang mengeluarkan produk selama 30 dekade sebagai perbaikan kualitas, diantaranya Apple pertama, komputer pribadi sebagai produk pertama Steve Jobs dan Wozniak. Apple kedua, yang mengacu kepada papan sirkuit rancangan Wozniak dan fungsi menjadi PC pertama yang dipakai secara umum. Yang ketiga, Macintosh yang menjadi induk revolusi komputer rumahan dan mempopulerkan antarmuka pengguna grafis. Dan yang keempat, Toy Story dan film-film sukses lain buatan Pixar yang menjadi pembuka keajaiban dunia khayalan digital. Selanjutnya, Apple Store atau toko Apple yang berhasil menemukan kembali fungsi toko sebagai sumber informasi sebuah merek. Selanjutnya, iPod yang mengubah cara orang menikmati musik. Selanjutnya, toko iTunes yang melahirkan kembali industri musik. Selanjutnya, iPhone yang menjadikan telepon genggam sebagai peranti musik, fotografi, video, email, dan situs web. Selanjutnya, App Store yang menelurkan industri pembuatan konten digital. Selanjutnya, iCloud yang menurunkan fungsi komputer dari tugas utamanya sebagai pengelola konten dan membuat sinkronisasi antar peranti Apple berjalan mulus. Yang terakhir, Apple yang dianggap Jobs sebagai karya terbesarnya, tempat segala khayalan dirancang, diterapkan, dan dijalankan dengan cara yang sedemikian kreatif sehingga berhasil membuat Apple sebagai perusahaan paling bernilai di muka bumi. Penerapan TQM pada perusahaan Apple yang selanjutnya memiliki obsesi yang tingkat tinggi terhadap kualitas. Steve Jobs memiliki obsesi yang besar terhadap kualitas, terbukti dari dalam 30 dekade dia mengeluarkan serangkaian produk yang kualitasnya terus meningkat. Yang ketiga, memiliki komitmen jangka panjang. Steve Jobs merupakan salah satu pemimpin yang paling visioner, di mana ia selalu mempunyai visi jangka panjang yang kemudian membuktikan bahwa langkah yang ia ambil merupakan langkah revolusioner. Apple mempertahankan sertifikasi sesuai dengan standar ISO atau IEC 27001 dan ISO atau IEC 27018 untuk memungkinkan pelanggan Apple menangani peraturan dan kewajiban kontraknya. Sertifikasi ini memberikan pengesahan independen pada pelaksanaan keamanan dan privasi informasi Apple untuk sistem dalam lingkup. ISO atau IEC 2701 dan ISO atau IEC 27018 adalah bagian dari standar sistem manajemen keamanan informasi yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization sebagai bagian dari ISMS Apple. Semua persyaratan kontrol lampiran A telah disertakan di pernyataan keberterapan sebagaimana didefinisikan dalam standar ISO atau IEC 27001 dan ISO atau IEC 27018. Apple menjalani pengesahan independen oleh pencatatan terakreditasi setiap tahun. ISO atau IEC 27001 adalah standar sistem manajemen keamanan informasi yang menentukan persyaratan untuk membuat, mengimplementasikan, memelihara, dan secara terus-menerus meningkatkan sistem manajemen keuangan informasi organisasi.
Standar ISO atau IEC 27001 disertai dengan domain keamanan berikut yang dicakup oleh sertifikasi ISO atau IEC APL. Kebijakan keamanan informasi, organisasi keamanan informasi, manajemen aset, keamanan sumber daya manusia, keamanan fisik dan lingkungan, manajemen komunikasi dan operasi, kontrol akses, akuisisi pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi, manajemen insiden keamanan informasi, manajemen berkelanjutan bisnis, kepatuhan. Baik, sekian dari pemaparan materi kami. Atas perhatian disampaikan terima kasih.